Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan membahas sebuah pendalaman Alkitab kita yang saat ini kita akan bahas tentang sejarah Natal. Apakah tanggal 25 Desember itu benar-benar hari kelahiran daripada Tuhan Yesus? Dan apakah gereja Advent merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas dalam pembahasan kita di saat ini. Sebagai awal untuk mempelajari tentang Natal, kita akan mempelajari apa arti Natal itu sebenarnya. Natal diartikan sebagai maulid, kelahiran, seperti dalam istilah Disnatalis, hari kelahiran. Dan Natal dikenalkan kepada bangsa Indonesia pada waktu masuknya bangsa Portugis yang beragama Katolik pada akhir abad ke-15. Tetapi sejarah Natal itu sebenarnya dimulai ketika dewa matahari disembah dan dijadikan sebagai ilah yang didirikan oleh Nimrod. Dalam Kejadian pasal 10 ayat 9 dan 10. Anda boleh mendapatkannya itu dalam Alkitab, baca tentang sejarah Nimrod. Nah, arti dari nama Nimrod adalah berasal dari Marat yang artinya ia memberontak kepada Tuhan. Dan agama Babylon ini kemudian berkembang menjadi tradisi yang berkembang dengan Nimrod. Istri Nimrod bernama Semiramis. Sampai meninggalnya Nimrod, dia tidak mempunyai seorang anak. Dan ketika Nimrod mati, tubuhnya dipotong-potong, kemudian dibakar, dan disebarkan ke berbagai daerah wilayah kerajaannya. Kematian Nimrod sangat menyedihkan masyarakat di mana kerajaannya dibangun. Dan Semiramis, istrinya, menggunakan kesempatan ini lalu menegaskan bahwa Nimrod adalah titisan daripada dewa matahari. Anehnya, setelah kematian Nimrod yang cukup lama, Semiramis melahirkan seorang anak laki-laki. Dan untuk menutup aibnya sebagai seorang istri Nimrod yang terkenal dari anak haram yang dia lahirkan, maka ia mengatakan bahwa anaknya adalah titisan Nimrod yang dia beri nama Talmus. Dan yang lebih mencegangkan lagi, Semiramis menikahi anaknya sendiri, yaitu Talmus. Dari sistem inilah penyembahan kepada dewa-dewi menyebar dari Babylon ke bangsa-bangsa lain. Dan oleh karena itu, pada zaman purba, pendewaan matahari lazimnya terdapat di negara-negara yang kebudayaannya sudah agak tinggi. Dan matahari dipercayai sebagai dewa karena matahari dipercayai sebagai sumber cahaya dan sumber kehidupan. Di Jepang, nama dewa mataharinya Amaterasu. Kemudian di Meksiko dan Peru ada sebutannya Quetzalcoatl. Kemudian di Yunani ada Apollo, Romawi Hercules, Iran Mitras, Syria Adonis dan Atis, Mesir Isis dan Horus, dan Babilonia Baalzamus. Sebelum dia berubah nama menjadi Talmus, karena disebutkan bahwa Talmus ini adalah titisan daripada Nimrod itu sendiri. Dan yang sangat menarik, dari semua nama-nama dewa-dewa matahari di berbagai-bagai kerajaan yang berbeda ini, identiknya sama, dilahirkan pada bulan Desember. Sehingga dari penyebaran Babylon ke wilayah-wilayah kerajaannya yang lainnya, ciri-ciri kekafiran mulai dimasukkan pelan-pelan ke dalam agama Kristen. Salah satunya yang akan saya berikan kepada Anda, yaitu bahwa pemakaian salib sebagai lambang kekristenan itu dimulai sejak ajaran Kristus dibarukan dengan kekafiran. Nanti pada tahun 431 salib mulai digunakan di dalam gereja. Pada abad yang ke-6 salib dikuduskan oleh gereja Roma Katolik. Dan setelah konsili Efesus kedua, rumah-rumah diharuskan memiliki salib. Sumber Babylon Mysteria Religion oleh Ralph Woodruff, halaman 11. Bukan cuma hanya itu saja. Pada abad keempat terjadi lagi penyelewengan penyembahan.
di mana kekafiran dibaurkan dengan kekristenan dan penyembahan kepada Maria diresmikan pada Konsili Efesus tahun 431. Mengapa konsili ini dibuat di Efesus? Karena kota ini dewi yang disembah adalah Diana sebagai dewi dari keperawanan dan keibuan. Dia digambarkan sebagai dewi yang memiliki banyak payudara. Tapi bagi orang Roma Katolik, Maria juga merupakan perantara sehingga ia disebut mediatrix atau perantara. Dan dalam penyembahan agama-agama kafir seperti Zoroaster, ibu disembah sama seperti anak. Dan jika kita melihat gambar-gambar Yesus dan Bunda Maria yang selalu dikelilingi di atas kepala mereka sebuah sinar kemuliaan, sinar itu namanya aureole yang dipakai pada kepala dari para dewa-dewi agama-agama kekafiran. Nah, kita lanjut. Catatan pertama peringatan hari Natal adalah pada tahun 336 sesudah Masehi. Perayaan ini dipengaruhi oleh orang-orang kafir yang bukan Kristen pada saat itu. Sebagai bagian dari perayaan itu, mereka menyiapkan makanan khusus, menghiasi rumah dengan daun-daun hijau, dan tukar-menukar hadiah. Dan kebiasaan ini lama-kelamaan menjadi bagian dari perayaan Natal. Pada akhir tahun 300-an, agama Kristen menjadi agama resmi di Kekaisaran Romawi. Dan di tahun 1100 sampai 1500-an, Natal telah menjadi perayaan keagamaan terpenting di Eropa. Pada masa reformasi, ketika Kristen Protestan mulai berkembang, banyak orang-orang Protestan sendiri yang menyebutkan hari Natal sebagai hari raya kafir. Jadi itu bukan berasal dari denominasi lain. Fakta sejarahnya jelas, Anda bisa dapatkan dari berbagai macam sumber. Orang-orang Protestan lah yang menyebutkan hari Natal sebagai hari raya kafir. Nanti pada tahun 1600-an, orang-orang Protestan di Inggris dan Amerika mulai melarang perayaan Natal. Dan pada tahun 1800-an, ada dua kebiasaan baru yang dilakukan pada hari Natal, yaitu menghias pohon Natal dan menghias kartu ucapan selamat. Dan sejak tahun 1900-an, perayaan Natal menjadi semakin penting untuk berbagai bisnis. Kita lanjut. Dari sumber majalah Renungan Harian Raja Wali, edisi Desember 2004, dikatakan di Roma 25 Desember merupakan hari pesta perayaan penyembahan berhala yang ditentukan pada tahun 247 oleh Kaisar Aemilian sebagai peringatan kembali bersinarnya matahari setelah musim salju. Dan di dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya Talmus yang disembah sebagai dewa matahari, tetapi Semiramis juga menuntut penyembahan juga kepada dirinya. Dan salah satu contoh kekafiran Babilonia yang masih berlanjut hingga sekarang dan yang dianut oleh gereja Roma adalah penyembahan kepada Maria yang menggantikan penyembahan Dewi Ibu di masa lalu. Dan banyak monumen Babylon menggambarkan Dewi Semiramis menggendong Talmus. Dan penyembahan ibu anak ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ini fakta sejarahnya. Kita lanjut. Awalnya Natal dirayakan pada tanggal 6 Januari, Epifani. Ada beberapa ajaran Kristen yang bertempat di Iran yang masih merayakan Natal pada tanggal 6 Januari. Nah, nanti pada tahun 353 sampai 354, Paus Liberius merubahnya menjadi 25 Desember. Digesernya tanggal 6 Januari ke tanggal 25 Desember adalah karena pengaruh dari penanggalan Romawi yang menyebut tanggal itu Dies Invictus Solis, hari dari dewa matahari yang tidak dikalahkan. Dan Tuhan Yesus diumpamakan sebagai matahari kebenaran dan cahaya dunia. Nah, pertanyaan yang paling penting. Benarkah Tuhan Yesus lahir pada bulan Desember? Saya ingin memberikan sebuah video khotbah yang dibawakan oleh salah seorang pendeta terkenal yang dia mengatakan bahwa benar tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Betulkah apa yang dia ajarkan? Dan banyak orang yang tertipu dengan ajarannya ini. Tanggal 25 Desember katanya hari perayaan Dewa Matahari, ya kan? Masa ya kita rayakan hari apa itu namanya lahirnya Dewa Matahari, aneh-aneh aja. Dalam Lukas dikatakan dalam bulan ke-6.
Malaikat itu datang menjumpai Maria pada bulan ke berapa? Ke-6. Orang Yahudi merayakan tahun baru atau Rosh Hashanah itu bulan 9 atau bulan September. Jadi dari bulan September hitung 6, Oktober, November, Januari, Februari. Kok salah hitung? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi bulan ke-6 bulan apa? Maret. Jadi malaikat datang ke Maria bulan Maret. Maria mengandung berapa bulan? 9 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas 9 bulan. Kalau anak zaman sekarang menikah April, melahirkan Juli. Itu namanya mujizat percepatan, saudara-saudara. Ya kan? Menikah September, lahir November. Jangan ketawa, lu sadar. Ya kan? Nah, oke, Desembernya sudah pas. Bagaimana dengan tanggal 25? Kaisar, apa itu namanya? Alexander the Great, waktu dia atur kembali kalender, maka dia tahu pusat perjanjian itu pada saat sunatnya orang Yahudi. Yesus disunat hari ke-8, itu yang dibuat sebagai 1 Januari. Lalu dihitung mundur. 1 Januari, 31, 30, 29, 28, 27, 26, hari ke-8 itu hari apa? Tanggal 25. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhitungannya sangat jelas. Iya kan? Tetapi ada banyak orang yang bilang, ya tapi kan Dewa Matahari juga lahirnya 25 Desember. Natali Siregar juga lahir 25 Desember. Ya kan? Apa urusannya saudara-saudara sama kita? Ya kan? Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, orang mau bilang Natal apapun, itu menambah keyakinan kita bahwa Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Sekarang kita lihat, kalau tadi khotbah yang sudah dibawakan, videonya kita sudah lihat, sekarang kita lihat berdasarkan fakta-fakta Alkitab, sejarah, dan geografis. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dikatakan pada ayat yang ke-26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Dari ayat ini kita dapati malaikat datang kepada Maria pada bulan apa? Pada bulan ke-6. Poin yang pertama. Yang kedua, dalam Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Di ayatnya yang ke-8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Poin yang kedua yang kita dapati, gembala di padang. Dan yang ketiga, kawanan ternak berada di luar kandang. Ya. Jadi kalau tadi di poin yang pertama, malaikat datang pada Maria pada bulan ke-6. Sekarang kita menggunakan kalender yang ada sekarang dulu. Kita menggunakan kalender yang ada sekarang. Dimulai daripada bulan Januari. Maka bulan yang ke-6 itu akan jatuhnya pada bulan Juni. Bulan Juni. Yesus dalam kepercayaan orang Kristen secara umum, dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, bukan manusia yang jadi Allah. Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia demi keselamatan dan penebusan. Kalau dia menjadi manusia 100% manusia, maka otomatis ketika dia dikandung sebagai seorang manusia dalam rahim seorang perempuan yang bernama Maria, maka haruslah dia dikandung selama 9 bulan. 9 bulan. Oke, kita hitung dari bulan Juni. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maka berdasarkan kalender kita
Yesus harusnya lahir pada bulan Maret. Oke, mari kita lihat. Apa yang terjadi pada bulan Maret? Kalau di Indonesia kita hanya ada punya 2 musim, musim panas, musim hujan. Tetapi di Eropa, di wilayah-wilayah bagian belahan dunia yang lain, itu ada 4 musim yang terjadi. Ada musim semi, terjadi dari bulan Maret, April, Mei. Musim panas, Juni, Juli, Agustus. Musim gugur, September, Oktober, November. Dan musim dingin, Desember, Januari, dan Februari. Tadi kita hitung jatuh pada bulan apa? Bulan Maret. Musim semi. Bertepatan juga dengan poin kedua dan poin yang ketiga. Gembala di padang. Kawanan ternak berada di luar kandang. Karena kalau seandainya musim salju waktu Yesus lahir, semua hewan itu berada di dalam kandang, bukan di luar kandang. Bapak Ibu yang mendengarkan akan pelajaran kita saat ini. Gembala-gembala tidak ada yang di padang, semua di dalam kandang. Dan kalau binatang berada dalam kandang, bisakah Yesus yang masih kecil ini dilahirkan di dalam kandang dengan hewan-hewan yang penuh dengan berbagai kotoran hewan di dalamnya? Kalau dari sisi ilmu kesehatan saja sudah salah, karena ketika kelahiran itu terjadi dan tidak steril, bisa mengakibatkan tetanus dan kematian bagi ibu dan bayi yang dilahirkan. Makanya ketika kita baca Alkitab, Tuhan itu luar biasa. Ketika Maria dan Yusuf datang ke kandang di mana Yesus dilahirkan, tidak ada satupun hewan yang berada di kandang itu, dan hewan itu dalam keadaan bersih. Jadi yang kita lihat di gambar-gambar lukisan, kalau Yesus lahir itu ada Maria, Yusuf, kemudian ada domba, ada kambing, ada kuda, di sampingnya ada sapi. Itu hanya ilustrasi gambar yang sebenarnya tidak alkitabiah. Itu tidak alkitabiah. Yang benar adalah ketika Yesus lahir di kandang di Bethlehem pada waktu itu, tidak ada satupun hewan yang ada di dalam kandang. Karena semuanya berada di padang. Sesuai dengan konteks Alkitab, Lukas 2 ayatnya yang ke-8. Gembala di padang dan kawanan ternak berada di luar kandang. Nah, sekarang kita menggunakan kalender yang ada sekarang. Tadi saya senang dengan video yang disampaikan oleh salah seorang pendeta yang terkenal tadi. Tapi mari kita lihat data yang lain. Bagaimana kalau kita menggunakan kalender Alkitab? Tadi kita menggunakan kalender sekarang, jatuhnya pada bulan Maret. Bagaimana kalau kita menggunakan kalender Alkitab? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda yang punya Alkitab, Anda buka di bagian belakang Alkitab Anda, itu ada kamus Alkitab. Ya, kamus Alkitab. Kita belajar sama-sama. Ada kamus Alkitab. Di dalamnya itu Anda cari kata bulan. Kata bulan. Ya. Setelah Anda lihat di dalam kata bulan itu, Anda mulai melihat yang sudah saya berikan tanda pada slide ini. Dikatakan bulan penanggalan Ibrani kuno mulai dihitung dari musim rontok. Ada 4 nama bulan disebut dalam perjanjian lama. Etanim, Bul, Abib, Siu. Nah, poin yang saya mau tekankan pada bagian ini. Sesudah pembuangan, maka penanggalan Babel diambil alih. Yang mulai dihitung dari bulan Maret. Ya. Jadi penanggalan orang-orang Yahudi sesudah keluar dari Babylon menuju ke Yerusalem, tahun baru mereka dimulaikan dari bulan Nisan. Dan bulan Nisan itu berdasarkan kalender kita yang ada sekarang itu jatuhnya pada bulan Maret. Ingat, Yesus lahir pada penanggalan ini. Pada sistem kalender ini. Ya. Jadi Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Ab, Elul. Jadi kalau seandainya bulan Maret itu bulan pertama, sesuai dengan data Alkitab, maka bulan yang ke-6 itu jatuhnya pada bulan Elul sesuai dengan kalender Alkitab. Elul. Ya, sekali lagi, bulan yang ke-6 di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 itu jatuhnya pada bulan Elul. Dan bulan Elul kalau pakai penanggalan orang-orang Yahudi di waktu itu dihubungkan dengan penanggalan kalender kita di saat ini, itu jatuhnya pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus. Ya. Sekarang kita lihat, dari Agustus kita hitung 9 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berdasarkan penanggalan kalender orang Yahudi, sesuai dengan data Alkitab yang kita dapatkan ini,
bulan Agustus atau bulan Elul, itu malaikat muncul kepada Maria dan mengatakan dia akan melahirkan seorang anak. Maka Yesus dilahirkan pada bulannya yang ke-9. Ya, dari Elul tadi kita hitung 9, itu jatuhnya pada bulan Mei. Jadi kalau Tisri, Markesian, Kisle, Tebet, Shebat, Adar, Nisan, Iyar, Siwan. Yesus lahir pada bulan Siwan. Dan bulan Siwan itu jatuhnya pada bulan Mei. Berdasarkan kalender kita di abad modern ini. Nah, tadi kita baru lihat kalau musim semi jatuhnya pada musim apa? Bulan apa? Musim semi. Kalau kalender kita Maret, April, Mei. Jadi, mari kita jujur. Mau pakai kalender yang sekarang berdasarkan bulan, Yesus lahir itu jatuhnya pada musim semi, bulan Maret. Kalau mau pakai kalender orang-orang Yahudi sesuai kalender Alkitab yang ada pada kamus Alkitab, jatuhnya juga tetap pada bulan Mei dan itu pada musim semi. Ini bukti kalender orang-orang Yahudi di waktu itu. Ketika dimulai dari penanggalan Maret diambil alih sebagai bulan yang pertama sesudah mereka keluar dari Babilonia. Nah, diperkirakan Tuhan Yesus itu lahir sekitar tahun ke-6. Ya, sebelum Masehi, tetapi tidak ada yang tahu persis tanggalnya. Jadi bicara Yesus lahir, tidak ada satupun fakta Alkitab yang mengatakan tanggal yang persis Yesus lahir. Tapi berdasarkan Alkitab, kalender yang kita pelajari, kita bisa dapati kira-kira bulan apa yang sesuai dengan Alkitab. Yesus lahir. Ingat hal ini baik-baik. Tuhan Yesus lahir bukan pada musim salju. Bukan pada musim salju, tetapi pada musim semi. Ya. Tuhan Yesus lahir bukan pada musim salju, tapi pada musim apa? Tapi pada musim semi. Yang dimana itu rumput, pohon itu semua sementara hijau-hijaunya. Dan sesuai catatan Alkitab, benarlah kalau kawanan ternak berada di luar kandang bersama dengan gembala di padang. Ya kalau musim salju, ya seperti ini gambarannya. Coba Anda berpikir, kira-kira domba mana yang boleh datang makan kalau seandainya salju telah menutupi wilayah itu? Ada rumput di mana sehingga domba harus berada di padang? Ya, tidak ada rumput. Semuanya ditutupi oleh salju. Bahkan Anda bisa dapatkan informasi dari berbagai macam sumber, bahkan salah satunya dari internet. Bethlehem itu kalau musim salju seperti ini, bahkan ada badai salju. Ketika Natal itu tiba pada tanggal 25 Desember atau pada bulan-bulan Desember itu, sudah ada salju di Bethlehem. Nah, kalau musim semi seperti ini, sekarang kita sudah mulai mengerti firman Tuhan, Alkitab. Walaupun manusia berusaha untuk memutar balikan kebenaran, tetapi kebenaran itu di zaman sekarang harus dinyatakan dengan jelas. Supaya jangan ada lagi orang yang dibodoh-bodohin. Apalagi, nah bagaimana dengan tahun baru? Saya suka bahas untuk masalah ini karena ada beberapa orang yang mereka tidak merayakan Natal. Sebagian orang, mereka tidak merayakan Natal, tetapi mereka merayakan tahun baru. Lalu mereka mulai menyalahkan saudara yang lain yang merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Tadi berdasarkan sejarah, fakta Alkitab, kalender kita maupun kalender Alkitab kita dapati bahwa ya jelas tanggal 25 Desember itu bukan hari lahirnya Tuhan Yesus. Itu jelas, titik. Dari sisi geografisnya, sejarah Alkitabnya, bahkan pakai kalender yang sekarang pun juga mau dicocok-cocokkan tidak akan pernah bisa ketemu. Tetapi hal yang saya mau tekankan di sini, Anda yang tidak merayakan Natal, janganlah menyalahkan saudara-saudara kita yang merayakan Natal kalau Anda masih merayakan tahun baru. Itu kepercayaan mereka, biarkan. Kalau itu apa yang mereka imani, kita tidak bisa memaksakan. Tugas kita hanya memberitahukan tentang kebenaran. Mereka mau merayakan Natal atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting ini fakta sejarahnya begini, data Alkitabnya seperti ini. Itu yang harus kita beritahukan. Karena bagaimana dengan tahun baru? Ya, kalau tahun baru sederhana saja. Pada tahun 45 sesudah Masehi, Julius Caesar membuat kalender dari Januari sampai Desember.
Nah, Januari dipilih sebagai bulan pertama karena diambil dari nama dewa Romawi Janus, dewa penjaga gerbang Olympus. Ini dewanya. Jadi kalau Anda ngotot, Anda menyalahkan orang yang mengatakan kepada mereka, oh iya, kalian merayakan Natal karena itu hari raya kekafiran. Tapi Anda merayakan tahun baru sama Anda merayakan hari raya kekafiran. Anda harus mengerti tentang hal ini. Karena tahun baru itu juga tidak ada di Alkitab. Dan itu dibuat oleh Kekaisaran Romawi kafir untuk menghormati dewa kafir yang namanya Janus. Jadi ada yang bertanya, jadi kira-kira kita bisa buat tahun baru tidak? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ya, kalau kita berdoa mengakhiri tahun lama dan memasuki tahun baru tidak masalah. Tapi jangan terlalu dilebih-lebihkanlah. Karena Alkitab tidak pernah menyuruh kita untuk merayakan Natal atau tahun baru. Yang Alkitab menyuruh kepada kita adalah merayakan hari Sabat. Titik. Kalau Anda merayakan tahun baru dengan begitu luar biasanya, Anda merayakan Natal dengan begitu luar biasanya, tapi menghilangkan hukum tentang Sabat, Anda sementara menyembah dewa kafir. Itu poinnya. Karena kita berdoa hari apa saja boleh, tidak masalah. Tuhan tetap dengar doa-doa kita, tapi firman Tuhan jelas. Di dalam catatan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, perintah yang Dia suruh untuk kita buat sebagai sebuah perayaan istimewa adalah hari Sabat. Bukan tahun baru, bukan Natal. Jadi jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain karena dia merayakan Natal lalu dia tidak, lalu dia kafir, dia salah, dia benar, tidak. Terserah mereka mau buat apa, yang penting fakta datanya Alkitabnya seperti ini. Yang saya mau buat adalah saya merayakan Sabat. Kalaupun seandainya tahun baru dibuat sebagai bagian daripada ungkapan syukur, tidak masalah. Tapi jangan lupakan tentang perintah hukum yang keempat. Karena itu yang Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah menyuruh kita merayakan tahun baru. Nah, bagaimana dengan pohon Natal? Di dalam Yeremia pasal 10 ayat 3 sampai 5 dikatakan sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukanlah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu. Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Konteks ayat ini adalah tentang penyembahan kepada berhala, ya, yang seringkali dijadikan sebagai ayat untuk tidak boleh ada pohon Natal. Nah, saya mau berikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bawa bunga lalu memberikan itu kepada saudara sebagai hadiah dan ungkapan rasa sayang, apakah itu salah? Kan tidak. Tetapi jika bunga yang saya bawa, kemudian saya berdoa dan menyembah bunga itu, maka itulah yang jadi berhala. Sama dengan pohon Natal. Kalau kita cuma hanya taruh itu di rumah, di gereja sebagai bagian hiasan, dalam aksesoris rumah atau dalam acara-acara tentu di dalam gereja, tidak jadi masalah. Tetapi kalau kita sibuk dengan hiasan pada pohon itu, kita lupa tentang Sabat yang sebenarnya, kita tidak peduli lagi dengan acara-acara ibadah, hanya fokus pada pohon Natal, gara-gara pohon Natal akhirnya tidak pergi ke gereja, maka itulah yang jadi berhala. Apa komentar pena inspirasi tentang hal ini? Dalam Adventist Home chapter 77, dikatakan, jikalau setiap gereja mempunyai pohon Natal di mana dapat digantungkan persembahan-persembahan yang besar atau kecil yang akan digunakan untuk pembangunan rumah kebaktian seperti ini, maka Allah akan senang dan puas. Surat-surat pertanyaan telah datang kepada kita untuk bertanya, bolehkah kita mempunyai pohon Natal? Kita menjawab, saudara dapat seperti dunia dalam rencana pemasangan pohon Natal itu. Jikalau engkau mempunyai pikiran yang berbuat yang demikian, atau engkau dapat melakukannya sehingga tidak sama seperti yang dipikirkan oleh dunia ini. Bukanlah kesalahan menyolok dalam memasang pohon hijau yang senantiasa harum dan menempatkannya di dalam gereja kita. Tetapi kesalahan terletak dalam motivasi kepada tingkah laku dan penggunaan hadiah-hadiah di atas pohon Natal tersebut. Pohon terang itu boleh jadi tinggi dan lebar yang dapat diatur sesuai dengan luas ruangan yang dipakai pada peristiwa itu. Tetapi biarlah pohon Natal itu dipenuhi dengan buah emas dan perak dari kemurahan hatimu, yakni dalam bentuk persembahan yang diserahkan kepadanya sebagai hadiah Natal. Biarlah sumbangan itu disucikan oleh permintaan doa. Saya mau beritahukan kepada saudara yang mendengarkan akan video ini, teristimewa yang membacakan kutipan ini bagi gereja Advent. Kutipan ini dibuat
pada waktu Ellen White dan gereja Advent pada waktu itu melakukan sebuah proyek untuk pembangunan gedung gereja. Jadi mereka membuat pohon Natal ditaruh di dalam gereja, pohon terang, lalu persembahan-persembahan pembangunan ketika acara ibadah selesai, itu diletakkan di pohon terang tersebut. Ya, sebagai bagian bukan dalam ritual ibadah yang khusus, tapi hanya bagian daripada memotivasi di dalam pemberian hadiah, khususnya persembahan untuk proyek pembangunan gedung gereja. Jadi kalau Anda mau pasang pohon Natal di rumah, terserah Anda mau pasang, tapi jangan cuma hanya di bulan Desember. Kalau pohon Natal Anda cuma di bulan Desember, berarti Anda menyembah dewa Talmus. Ya kalau jujur ya, buat itu pohon Natal setiap tahun, setiap bulan Anda pasang pohon Natal di rumah Anda. Kalau Anda hanya buat Natal atau Tahun Baru dengan cara masak kue, bikin acara besar, lalu di hari Sabat Anda hanya makan bubur, ya sama aja Anda menyembah berhala. Jadikan hari Sabat sebagai hari istimewa. Yang lain-lain itu hanya tambahan karena tidak diperintahkan oleh Alkitab. Ya, saya mau tekankan hal ini baik-baik kepada kita semua. Apalagi yang kita bisa dengarkan. Dalam Adventist Home halaman 482, hendaknya setiap rumah tangga ada yang menyediakan sebuah pohon Natal sebagai peringatan hari kelahiran Yesus itu, dan biarlah di setiap ranting pohon Natal itu tergantung bingkisan-bingkisan persembahan indah yang diperlukan oleh setiap orang yang berkekurangan untuk mereka dapat merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember itu. Nah, konteksnya apa? Ketika baca kutipan ini, jadi kalau Anda mau pasang pohon Natal, lalu Anda taruh persembahan itu, kemudian ada orang yang merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, kita bisa bawa itu persembahan kepada orang-orang yang berkekurangan. Makanya dari awal tadi saya katakan, pengetahuan kita tentang kebenaran tidak membatasi kita untuk berbuat kasih. Biarkan orang itu mereka punya kepercayaan seperti itu. Kita tidak bisa menghakimi mereka. Itu kepercayaan mereka. Kalaupun mereka sudah tahu dan mereka memilih, itu hak mereka. Tugas tanggung jawab kita hanyalah melakukan perbuatan kasih. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang Advent yang bilang bisa pasang pohon Natal di rumah, silakan Anda mau pasang pohon Natal. Tapi ingat, pohon Natal Anda bukan cuma hanya di tanggal 25 Desember. Tujuan daripada pohon Natal itu dibuat untuk apa? Supaya persembahan, hadiah-hadiah Anda taruh di bawah pohon Natal itu. Ketika tiba pada tanggal 25 Desember, orang-orang yang merayakan Natal itu, bagi kepercayaan mereka, kita ketemu dengan mereka, orang-orang yang berkekurangan, kita bagikan berkat kasih kita kepada mereka. Itu tujuannya. Sekali lagi, jangan sampai salah mengerti. Pengetahuan kita kepada kebenaran yang berbeda dengan orang lain tidak membatasi kita untuk berbuat kasih. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 8 ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi kalau Anda pasang pohon Natal, Anda rasa biasa ya, tidak masalah. Tapi kalau Anda pasang pohon Natal lalu ada tetangga Anda yang rasa risih dengan itu, ya tidak usahlah. Jangan hanya gara-gara pohon Natal pada akhirnya iman saudara seiman yang lain menjadi lemah. Nah, bagaimana dengan Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat Eropa saat ini? Bagi kita, sebagian orang Kristen di Indonesia, ritual Natal adalah acara keagamaan bagi orang Kristen. Tapi bagi mereka masyarakat Eropa yang hidup di abad 21 ini, ritual Natal bukan lagi menjadi acara agama, tetapi hanya ritual budaya belaka. Ya kurang lebih seperti acara masyarakat Cina yang merayakan Tahun Baru Cina, atau seperti acara Thanksgiving, atau seperti acara pengucapan di Manado setiap tahun. Itu yang terjadi sekarang. Jadi Natal, Tahun Baru sekarang tidak ada hubungannya lagi dengan acara agama. Bagi mereka yang di Eropa, kalau kita di Indonesia masih rayakan itu sebagai bagian dalam ritual agama. Tetapi mereka di Eropa, acara Natal, Tahun Baru itu hanya sebagai acara untuk kumpul keluarga, identik dengan hadiah-hadiah akhir tahun, dan pestanya anak-anak. Tidak ada hubungannya lagi dengan agama, nilai-nilai religius. Seperti acara Thanksgiving, pengucapan, ya acara ulang tahun biasalah. Seperti itu. Kembali ke pertanyaan tadi. Apakah gereja Advent merayakan Natal? Kesimpulan jawaban saya sederhana. Kami sebagai gereja masih Advent hari ke-7, kami merayakan Natal. Karena arti Natal sebenarnya adalah lahir baru secara etimologi bahasanya. Kami merayakan Natal, tetapi kami tidak mempercayai bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Sekali lagi. Apakah gereja Advent merayakan Natal? Ya,
Kami merayakan Natal sebagai bagian dalam hidup baru ketika seseorang itu dilahirkan di dalam Yesus. Lahir baru setiap hari, bagian daripada Natal. Tetapi kami tidak pernah mempercayai bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember karena tidak sesuai dengan fakta sejarah Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam dari bumi Sakamese. Selamat kejadian dan selamat tahun baru saudara ini. Datang lain, sayang lain, datang lain, damai dan lain, sio basu darah gandumi. Katong dar salam, mau bilang selamat kejadian. Parba saudara gandung sarane. Sing adalah perbedaan perkatong semua umat beragama gandongnya. Dan kebanyakan parba saudara dar salam. Yang sujaga dihormatkan tong dar sarane. Di hari yang bahagia ini, katong mau bilang selamat kejadian, sio gandongnya. Sio saudara, selamat tahun baru saudara. Dan katong salam sarane, mau bilang parba saudara selamat kejadian. Selamat kejadian selamat tahun baru saudara. Lain sayang lain, kamu lain, damai lain, sio basu darah gandongnya. Katong dar salam, mau bilang selamat kejadian. Parba saudara